Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Erva Agustiarini. Saya Sapuroh. Saya Wulan Anggraini. Pada hari ini kami akan mempraktikkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Wulan sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sesuai janji kita kemarin ya Bu Erva, kita akan berdiskusi tentang praktek coaching nih. Bisa ya Bu? Oke, siap, insya Allah bisa. Oke, terima kasih Bu Erva sudah mengingatkan saya pada hari ini kita akan berbicara tentang praktek coaching. Nah, di mana nanti praktek coachingnya itu kita akan menggunakan alur tirta. Bu Erva sebagai coach, nah kemudian Bu Sasa sebagai coachnya dan saya itu sebagai observernya. Begitu Bu Erva? Siap, Bu Wulan. Oke, baik Bu Erva, nanti saat praktek coaching tentunya kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu? Iya, betul. Oke, di sini saya akan menggunakan 4 penilaian, yaitu yang pertama kurang baik, kemudian kedua cukup baik, dan yang keempat sangat baik. Dan lalu kompetensi apa saja nih akan Bu Erva kembangkan saat nanti praktek coaching berlangsung? Baik, insya Allah nanti ke depan ketika coaching saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran atau presence, yang kedua saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga saya akan mendengarkan dengan aktif. Oke, luar biasa sekali nih, ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kemudian secara spesifik nih akan Ibu tekankan atau yang nantinya Ibu akan tingkatkan di praktek coaching tersebut, kira-kira apa saja Bu? Sepertinya yang ingin saya tingkatkan di bagian kompetensi coaching ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua, saya akan mendengarkan dengan aktif. Jadi di sana muncul mendengar dengan rasa, gitu Bu Wulan. Oke, terima kasih nih. Baik Bu Erva, sudah saya catat nih ya. Jadi untuk mengetahui pencapaian praktek coaching, kapan kita akan melaksanakan percakapan atau diskusi kita hari ini? Ya, insya Allah hari ini saya juga sudah berjanji sama Bu Sasa untuk mengadakan coaching hari ini, Bu Wulan. Oke, terima kasih. Jadi sudah siap nih. Saya akan mengamati dari praktek coaching dan akan menyampaikan pencapaian kompetensi coaching yang sudah dilakukan. Oke, kalau begitu kita bisa langsung mempraktekkan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat nih. Gimana Bu Sasa? Sehat saya? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Oke, Bu Sasa, hari ini Bu Sasa minta waktu sama saya untuk ngobrol ya? Betul sekali Umi. Mau ngobrol apa ini Bu Sasa? Saya itu ingin membicarakan gini Umi. Saya itu kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas saya karena saya itu kurang sekali bisa manage waktu saya Umi. Oh, jadi hari ini Bu Sasa ingin ngobrol tentang bagaimana memanage waktu sehingga semua aktivitas Bu Sasa bisa terlaksana dengan baik. Gak ada yang ketinggalan gitu ya Bu? Betul sekali Umi. Oke, kira-kira kalau yang apa sih kesulitan, hal-hal apa yang menjadikan Bu Sasa merasa kesulitan untuk membagi waktu dengan baik? Betul sekali Umi, karena saya itu menjadi seorang guru kelas ya Umi, menjadi seorang guru kelas yang harus Full day ya, betul sekali. harus dalam kelas gitu ya? Betul, saya menjadi wali kelas di kelas 5, saya juga diberi tugas tambahan sebagai operator sekolah oleh kepala sekolah saya, dan juga saya diberi mandat oleh Dinas Pendidikan untuk jadi seorang fasilitator daerah di Tanato Foundation bidang pembelajaran, dan saya juga seorang ibu rumah tangga yang saya berkewajiban untuk bertanggung jawab atas keluarga saya Umi. Jadi Betul, saya sekali. merasa kurang banget untuk bisa manage waktu saya gitu. Oke, jadi kalau dilihat segitu banyak agendanya nih Bu Sasa, ketika dalam kondisi seperti itu apa yang Bu Sasa akan kerjakan? Sebaiknya sih saya harus membuat jadwal terlebih dahulu ya, apa kegiatan yang akan saya lakukan nantinya gitu. Oh, membuat jadwal ya Bu ya. Jadwalnya semacam apa itu yang dimaksud Bu? Yang bisa menghandle semua itu jadwalnya semacam apa? Jadwalnya itu mungkin akan saya akan membuat sebuah table time gitu. Apa yang membuat saya itu menjadi skala prioritas apa yang harus saya dahulukan terlebih dahulu gitu. Oh gitu, jadi Ibu akan membuat timetable ya kan? Maksudnya supaya semua agenda ada di sana ya Bu ya, Bu, tidak terlewatkan. Tapi kalau idealnya nih Bu, secara ideal harusnya ketika ada segitu agenda, kemudian di situ harus manage waktu, manajemen waktu yang ideal itu harusnya bagaimana Bu?
idealnya menurut Bu Sasa? Ideal ya. Karena saya itu sebagai seorang wali kelas gitu ya, yang mungkin nanti pada saat di sela-sela pembelajaran juga saya memiliki kegiatan ya tambahan gitu. Seharusnya saya itu sebelum melakukan kegiatan yang lain, saya harus membuat perencanaan pembelajaran. Manakala saya itu ada kegiatan di luar, saya bisa memberikan rencana pembelajaran tadi kepada rekan sejawat saya untuk menggantikan saya di kelas, sehingga pembelajaran saya itu tidak tertinggal dan saya tidak menzolimi para siswa saya gitu. Dan saya itu kemudian saya juga harus membuat tadi seperti skala prioritas tadi ya, yang harus saya laksanakan terlebih dahulu apa begitu. Terus kemudian saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas saya mungkin di rumah seperti tugas operator gitu kan, yang bisa saya kerjakan di rumah gitu. Oke, jadi mulai ada gambaran nih harus ngapain ya Bu Sasa. Oke, jadi tadi idealnya begini nih. Menurut Bu Sasa nih, dalam waktu terdekat untuk mengurangi beban agenda itu ya, dalam waktu terdekat apa yang bisa dikerjakan duluan? Mungkin yang harus saya kerjakan dahulu itu membuat skala prioritas ya. Timetable tadi Bu Sasa tadi ya? Iya betul, timetable tadi itu yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, sehingga semua tugas-tugas saya itu saya gunakan skala prioritas mana dulu yang harus due date, yang harus saya lakukan gitu. Oke Bu Sasa, untuk mengerjakan semuanya kalau sudah bikin timetable, oke nih fix nih, kayaknya oke nih. Nah, siapa saja orang-orang yang bisa membantu Bu Sasa untuk bisa diajak kolaborasi sehingga manajemen waktu yang dibuat itu bisa berjalan tetap gitu. Siapa aja tuh? Betul sekali. Saya tidak mungkin bisa mengerjakan semua sendiri tanpa bantuan orang lain ya tentunya. Yang pertama tadi ketika saya mendapatkan tugas tambahan di luar, maka saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga manakala saya keluar, kelas saya itu sudah ada yang menggantikan saya. Kemudian yang kedua, saya juga harus minta izin kepada kepala sekolah saya, walaupun pasti kegiatan saya itu sudah diberikan surat tugas oleh beliau, tapi manakala saya harus keluar, saya harus minta izin kepada beliau. Terus ketiga juga saya harus berkolaborasi dengan murid-murid saya. Manakala mereka ditanya oleh orang tua siapa yang mengajar hari ini, mereka bisa memberikan jawaban bahwa hari ini saya digantikan oleh guru yang lain gitu. Terus sebagai seorang ibu rumah tangga, saya juga harus bekerja sama dengan suami saya. Ketika saya harus pulang lebih lambat, suami saya itu harus bisa menghandle anak-anak saya. Oh gitu, luar biasa ya. Jadi semakin ada penggambaran ya Mas Sasa. Ya, betul sekali. Semakin ada gambaran ke sini. Oke, sampai kan waktu kita udah sangat terbatas nih, nggak bisa berpanjang-panjang. Sampai di titik ini nih, apa yang Bu Sasa dapat dari percakapan kita? Baik, terima kasih Umi. Ketika saya menghadapi untuk memanage waktu saya itu tadi, saya memiliki rencana-rencana ya. Tadi yang pertama itu adalah saya harus membuat perencanaan pembelajaran ketika saya itu meninggalkan ruangan. Kemudian saya juga harus membuat timetable gitu, harus membuat skala prioritas mana-mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu, dan kemudian saya juga harus melaksanakan kegiatan mungkin yang bisa dilaksanakan di rumah gitu. Saya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan murid, dan juga dengan suami saya agar semua kegiatan yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik, Umi. Oke, baik. Alhamdulillah sekali bisa saya. Tadi awalnya kita bagaimana manajernya, tapi dengan ngobrol ada partner obat ngobrol, ternyata muncul begitu saja ide-ide untuk penyelesaian dan solusinya gitu bisa saya. Betul sekali. Tadi saya itu merasa bingung itu, bagaimana saya itu memanage waktu gitu. Oke, baik bisa sangat senang sekali kita bisa ngobrol. Mungkin setelah ini saya masih menunggu nih, penasaran timetable semacam apa yang dibuat itu, barangkali kita juga bisa coaching lagi tentang konten dari timetable-nya. Siap. Oke, terima kasih Bu Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah proses coaching selesai nih, kita akan berdiskusi kembali untuk menyampaikan hasil observasi dan juga refleksi selama proses coaching berlangsung. Kemudian alhamdulillah ya Bu, ternyata proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Bagaimana nih perasaannya Bu Eva setelah melaksanakan praktek coaching? Alhamdulillah saya merasa senang karena ternyata dengan kita mengadakan coaching dan kita sebagai coach itu ternyata bisa membantu rekan-rekan sejawat kita yang memang sedang mencari solusi ya. Padahal pada dasarnya kan memang itu solusi muncul dari dalam diri coach itu sendiri. Namun ketika kita sebagai coaching mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, maka itu sebenarnya yang akan menjadikan coachingnya itu semakin mampu mengeksplor diri. Jadi saya merasa senang sekali setelah melakukan proses coaching dengan Bu Sasa tadi.
Oke, terima kasih sekali nih, luar biasa. Nah, jadi tadi sudah saya amati, saya juga sebagai observer di sini, ternyata luar biasa sekali ketika melihat praktek coaching yang sudah dilakukan antara Bu Erva dan juga Bu Sasa, yang mana Bu Erva sebagai coach dan Bu Sasa sebagai coachingnya, ternyata memang sudah melakukan alur tirta yang sudah baik, kemudian 3 kompetensi yang sudah diterapkan juga, dan juga di sini ternyata prinsip-prinsip coachingnya juga sudah diterapkan, jadi luar biasa. Nah, kemudian nih Bu Erva sendiri nih, rencana apa nih selanjutnya yang akan dilaksanakan atau dikembangkan setelah proses coaching sudah berlangsung? Insya Allah ke depan saya tetap akan berusaha mengembangkan kompetensi khususnya dalam pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena ternyata dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu sungguh sebuah pertanyaan pemantik yang membuat si coachingnya itu mampu mengeksplor dirinya, mampu menggali potensi dirinya, sehingga dengan sendirinya secara natural akan keluar ide-ide baru yang bermunculan di dalam benaknya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Miss Erva nih. Kemudian langkah terdekat apa nih yang akan dilaksanakan keterkaitan bagaimana mempelajari pertanyaan berbobot yang sudah Ibu terapkan tadi? Iya, untuk semakin meningkatkan kemampuan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot, sepertinya saya akan lebih sering sharing dengan yang lebih senior dari saya, atau mungkin kita akan mengadakan sharing praktek baik dengan teman-teman sejawat. Jadi dengan begitu pasti akan membuka wacana baru. Kemudian sering-sering melakukan coaching, karena saya yakin dengan sering coaching kompetensi itu akan dengan sendirinya terbentuk dan kita akan menjadi mahir. Oke, luar biasa nih. Terus kemudian kira-kira ya ini nantinya sudah diterapkan proses coaching hari ini. Kemudian kapan lagi nih Bu Erva dan juga Bu Sasa sendiri akan melakukan coaching? Sepertinya kita akan melakukan coachingnya 2 minggu setelah ini ya Mbak Ulan, karena tadi saya melihat Bu Sasa akan membuat sebuah timetable ya. Jadi saya jadi penasaran nih kan, timetable isinya kontennya bagaimana nih, sudah oke belum? Masalahnya kalau kita berbuat sesuatu kemudian kita maksimal, kita total. Jadi semoga nanti next 2 weeks kita masih bisa membuat coaching bersama. Di situ timetable-nya coba kita coaching itu oke atau belum. Sepertinya ya 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih sekali nih. Ternyata praktek coaching ini memang mendapatkan luar biasa sekali manfaat buat kita khususnya ya Bu. Nah, kalau begitu saya tunggu untuk 2 minggunya. Kemudian karena keterbatasan waktu, mungkin cukup ya Bu hari ini. Terima kasih banyak. Semoga praktek coaching hari ini membawa manfaat sekali lagi. Dan mohon maaf jika memang banyak kesalahan atau yang kurang berkenan ketika saya menjadi observer atau mengamati. Terima kasih. Mungkin itu Bu Erva dan juga Bu Sasa berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.